Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faris Sustian di channel Bicara Pajak. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah file Excel tentang pembuatan aplikasi bukti potong 1721A1 dan juga di sini juga sudah ada pengaplikasiannya ke SPT tahunan, khususnya untuk yang karyawan, baik itu yang 1770S dan 1770SS. Nah, di sini nanti akan saya bagikan file Excel-nya di kolom deskripsi, jadi silakan di-download. Tidak hanya tentang A1 saja, nanti mungkin di episode berikutnya saya akan membagikan untuk yang A2. Sekilas untuk formulir bukti potong ini yang 1721A1 adalah bukti potong PPh pasal 21 yang diberikan oleh atau yang dibuat oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya. Dalam hal ini adalah karena dia S1, maka diberikan kepada yang sifatnya swasta. Jadi pegawai swasta itu nanti akan mendapatkan bukti potong A1, sementara kalau yang A2 itu bukti potong yang diberikan kepada para PNS, TNI, ataupun Polri. Jadi nanti apabila Anda memiliki perusahaan dan memiliki karyawan, maka pada saat nanti membuat bukti potongnya adalah 1721A1. Nah, kenapa bukti potong ini penting? Karena kan namanya SPT tahunan itu kan harus dilaporkan setiap tahun ya. Ada ada namanya 1770S, ada yang namanya 1770SS. Perbedaannya hanya kalau yang SS itu kalau penghasilan kita bruto itu di bawah 60 juta dan hanya dari satu pemberi kerja. Jadi misal kalau saya hanya bekerja di PTA, kemudian penghasilan saya di bawah 60 juta, misalkan 50, 40, dan sebagainya, maka saya berhak untuk mendapatkan atau melaporkan formulir 1770 SS ini. Sementara kalau yang di atas itu, di atas 60 juta, maka saya wajib menggunakan yang 1770S. Untuk pelaporannya sendiri, sekarang Anda bisa menggunakan e-filing, kemudian bisa lewat PJAP, aplikasi Mitra Kerja DJP, bisa juga secara datang ke KPP mungkin gitu. Jadi banyak cara pelaporannya. Nah, tapi di sini saya akan membantu Anda untuk membuat aplikasi bukti pemotongannya. Nah, di sheet awal di sini ada sheet pertama, ada cover, di situ ada hyperlink, identitas pemotong dan juga pembuatan bukti potongnya. Nah, di sini juga sudah saya berikan kontak nomor saya, ada nomor HP dan nomor telepon saya. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat identitas pemotongnya dulu. Dalam hal ini berarti Anda adalah sebagai pemotong ya, sebagai perusahaan atau sebagai pemberi kerja. Nah, di sini saya klik. Nah, identitas pemotong ini yang harus Anda isi. Pertama di sini ada nama pemotongnya, nama perusahaan Anda, kemudian nomor NPWP. Ini tidak perlu pakai titik atau tanda hubung, jadi langsung saja 16 digit Anda ketik di sini. Kemudian alamatnya Anda tulis manual. Kemudian kota domisili Anda, kota perusahaan Anda di mana Anda dirikan. Kemudian nomor telepon kalau ada, misalkan kalau pakai kode berarti ya silakan. Seperti ini. Kalau misalkan ini tinggal kita ketik depannya 0. Kemudian nama pimpinannya, nama yang nanti akan tertera di bukti potong yang menandatangani bukti potong tadi. Kemudian ini NPWP pimpinan, NPWP yang memotong tadi. Kemudian di sini ada pilihan di gross up atau tidak. Gross up itu artinya dia mendapatkan tunjangan PPh. Kalau gross up itu misalkan PPh-nya berapa, itu nanti dibayarkan oleh perusahaan. Jadi berbeda dengan tunjangan yang sifatnya di awal ya. Kalau gross up itu misalkan gini, misalkan penghasilan saya 100 juta. Kemudian PPh saya katakanlah 5 juta. Nah, 5 juta itu sama dengan tunjangan PPh saya, itu namanya gross up. Jadi take home pay saya itu sama. Jadi kayak ditanggung perusahaan lah PPh kita. Berbeda dengan tunjangan PPh yang sebagai penghasilan. Kalau tunjangan PPh sebagai penghasilan itu contohnya misalkan
dari 100 juta penghasilan saya, itu ada tunjangan PPh 6 juta misalkan. Nah, 6 juta tunjangan PPh ini nanti tidak melihat berapa PPh yang terutang gitu. Jadi kalau tunjangan PPh itu nanti sebagai penambah penghasilan, sementara kalau yang gross up ini dia lebih ke PPh-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi ada ya bedanya ya. Jadi kalau yang tunjangan PPh itu masuknya sebagai penghasilan, sementara kalau yang gross up itu seperti PPh yang ditanggung oleh yang ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh perusahaan. Nah, kalau sudah kita isi identitas pemotongnya di sini semuanya, kita sekarang masuk ke input pegawai di sini. Nah, tapi kalau gross up di sini ada file yang harus kita centang dulu. Jadi ada di file, kemudian option. Di sini Anda bisa pilih di file, option, dan seterusnya. Kemudian klik tab formula, kemudian klik checklist enable iterative calculation. Nah, ini kalau sudah di sini Anda centang, tapi kalau Anda tidak menggunakan gross up ya ini Anda pilih tidak. Dari sini silakan setelah itu Anda input nama-nama pegawai yang ada di perusahaan Anda. Misalkan di sini ada Faris, Gunawan, dan sebagainya. Ini sampai sekitar 500 200 perusahaan, 200 pegawai. Nanti kalau misalkan ternyata lebih dari 200, silakan Anda bikin file baru aja. Jadi kebetulan ini tidak bisa ditambah lebih dari 200 ya. Jadi ya Anda silakan bikin file baru aja untuk misalkan pegawai Anda 300 gitu. Nah, berarti 200-nya di file ini, 100-nya di file yang lain. Jadi Anda copy saja. Kemudian di sini statusnya adalah di sini ada pilihan dia pegawai tetap atau tidak tetap di sini. Kemudian jenis kelamin ya kita isi saja antara laki-laki atau perempuan. Kemudian berikutnya di tab berikutnya itu ada PTKP. Di sini sudah ada pilihannya mulai dari TK0 sampai di KI3. Artinya kawin dan istri penghasilannya digabung. Tapi kalau untuk pegawai swasta ya biasanya antara TK atau K saja. Di sini ada TK0, K1 dan seterusnya. Kemudian bulan mulai menerima penghasilan di sini kalau misalkan dia setahun penuh bekerja dari Januari sampai Desember ya berarti di sininya dipilih Januari. Kemudian keterangan valuasinya di sini ada normal, keluar atau meninggal dunia. Artinya kalau misalkan dia bekerja selama setahun penuh ya berarti kita pilihnya yang normal. Tapi kalau nanti misalkan Anda yang tidak bekerja penuh misalkan entah itu resign atau keluar ya silakan Anda pilih keluar. Nanti tinggal di bulan terakhir penerimanya kira-kira dia keluarnya di bulan apa. Misalkan kalau dia meninggal dunia ya berarti katakanlah sampai berapa misalkan di sini. Misal saya pilih keluar. Kemudian dia hanya bekerjanya itu sampai bulan Oktober saja misalkan di sini. Nah, berarti di sini otomatis lama bekerjanya itu akan berpengaruh. Kalau yang normal itu selama setahun penuh itu berarti 12 bulan. Kemudian kalau yang dia keluar ini dari Januari sampai Oktober artinya kan dia hanya bekerjanya itu 12 bulan saja, 10 bulan saja. Jadi di sini nah, berikutnya ini nanti akan berpengaruh di penghitungan PPh-nya nanti. Nah, berikutnya adalah nama jabatan. Nah, ini silakan disesuaikan dengan nama-nama jabatannya. Intinya, kalau yang berwarna biru ini adalah Anda harus ketik manual dulu. Sementara kalau yang warna lain, misalkan kuning dan ini coklat, ini ada pilihannya. Kuning ini otomatis, sementara kalau yang coklat itu dia ada pilihannya di sini. Setelah dari jabatan, silakan pilih NPWP-nya, ketik NPWP-nya. Di sini ada NPWP ataupun tidak ada NPWP, silakan tetap diketik saja. Kemudian ini juga sama tanpa tanda titik atau tanda hubung, jadi langsung saja ditulis 15 digitnya. Kemudian alamatnya silakan Anda tulis di mana alamat pegawai tersebut sesuai dengan NPWP atau KTP-nya.
Kemudian di sini ada pilihan karyawan asing atau tidak. Kalau tidak berarti kita pilih N atau no. Kemudian negaranya bisa kita tulis di sini dari mana asal negaranya gitu. Jadi ada pilihan asal negara di sini. Nanti otomatis kode negaranya muncul. Misalkan Afghanistan, maka di sini ada kode negaranya. Kemudian NIK juga tolong jangan lupa ditulis. NIK juga harus ditulis ya. Jadi untuk identifikasi saja. Jadi biar lebih gampang. Gitu. Setelah dari NIK kita tulis, ini masih di pegawai. Nah, sekarang kita input penghasilannya. Di sini jadi ada perhatian sebentar, nomor NPWP. Nah, apabila tidak ada NPWP, maka tarifnya menjadi lebih tinggi 20% gitu. Jadi yang awalnya misalkan 5%, sekarang kena jadi 6%. Berarti 20% lebih tinggi. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah input pegawai di sini, kita input penghasilannya. Kita klik saja di sini input penghasilan. Di sini akan ada muncul rincian penghasilan setahun. Nah, untuk ini silakan di sini sudah disesuaikan tadi ya. Untuk yang warna kuning ini dia otomatis mengikuti dari yang tab pegawai ini. Sementara kalau yang biru ini kita isi manual. Nah, untuk gaji, pensiun atau THT JHT di sini adalah masukkan gaji selama setahun. Jadi di sini kira-kira langsung berapa penghasilan kita, gaji kita selama 1 tahun. Jadi misal katakanlah kalau misal ya berapa 30 juta misalkan. Ya berarti 30 juta kita kalikan 12 misalkan. Oh, kebanyakan. Nah, 360 juta misalkan. Seperti ini. Jadi ya silakan ditulis saja kira-kira berapa penghasilan yang terutangnya tadi berapa gaji yang kita setahunkan tadi ya gitu. Yang bawahnya juga sama. Jadi ini adalah penghasilan gaji, hanya yang gaji saja selama 1 tahun. Kemudian di sini apabila Anda punya tunjangan PPh tadi ya, ada tunjangan PPh. Kemudian ada tunjangan lain-lain kalau ada, honorarium kalau ada atau yang sejenisnya. Kemudian kalau ada premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, misalkan direktur di sini statusnya tadi direktur, misalkan ada asuransinya 1 bulan 1 juta. Berarti ada 12 juta. Nah, dari sini yang warna kuning ini itu adalah penjumlahan otomatis di sini semua penghasilan yang bersifat teratur. Di sini. Jadi ini semuanya penghasilan yang bersifat teratur, kemudian kita masuk ke penghasilan yang bersifat tidak teratur. Tidak teratur itu contohnya adalah seperti bonus, THR, dan sejenisnya. Intinya adalah penghasilan yang tidak diterima setiap bulan. Bisa jadi mungkin hanya setahun sekali gitu. Yang intinya ya tadi ya, tidak teratur ya. Tidak teratur itu artinya ya tadi setahun itu tidak mesti setiap bulan ada. Sementara kalau yang teratur itu yang pasti setiap bulan ada. Contohnya tadi gaji, tunjangan, dan sebagainya. Nah, dari sini akan dijumlahkan antara penghasilan teratur dan tidak teratur. Karena kan kalau penghasilan PPh itu kan ya kita hitung semua ya, baik itu teratur maupun yang tidak teratur. Kemudian di sini ada iuran pensiun. Iuran pensiun ya biasanya kan berdasarkan persentase dari gaji ya, entah itu 1% atau 2%. Ini masing-masing perusahaan lah yang menginput. Kalau memang tidak ada ya berarti ini dikosongkan. Jadi sekali lagi yang kita input adalah yang warna biru saja. Nah, berikutnya di sini otomatis nanti akan menghitung yang kuning ini otomatis. Untuk yang PPh, nah ini juga kalau sekarang kan kebetulan ada insentif pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, silakan diisi di sini angkanya berapa.
Misalkan ya tadi ya, katakanlah PPh-nya itu ada berapa? Misalkan dari apa? Kan ini per bulan. Di sini PPh terutangnya kan 45 juta ya. Jadi di sini sudah otomatis semua 45 juta. Nah, asumsinya PPh ditanggung pemerintah itu kan dari masa April sampai dengan Desember. Nah, berarti kan kita asumsinya hanya sampai 9 bulan saja ya, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi hanya 9 bulan saja. Nah, di sini ditanggung pemerintahnya seperti ini. Jadi apa? Ini nanti akan dilaporkan oleh karyawan. Nah, berikutnya untuk yang kuning-kuning ini sudah otomatis, sudah ada penghitungannya, termasuk biaya jabatan, itu maksimal 6 juta setahun. Kemudian yang lainnya juga nanti akan mengikuti. Baik, jadi di sini pengurangnya, di sini jumlah pengurangnya itu ada dari biaya jabatan dan juga dari iuran pensiun. Di sini kita jumlahkan. Nah, berikutnya setelah itu ada penghasilan neto. Penghasilan neto tentu saja penghasilan bruto kita kurangi dengan jumlah pengurang. Di sini hasilnya. Kemudian ada penghasilan neto dari sebelumnya. Intinya kalau penghasilan neto dari sebelumnya adalah apabila sebelumnya itu Anda bekerja di tempat lain. Nah, biasanya kan misal dari Januari sampai Juli misalkan bekerja di PTA, kemudian resign, habis itu bekerja lagi di tempat lain misalkan, atau antar cabang gitu. Yang pertama dari awal tahun semester pertama di cabang A, kemudian Anda dipindah ke cabang B misalkan. Nah, di sini adalah jumlah penghasilan neto dari perusahaan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari sini kalau memang tidak ada, nah berarti langsung saja penghasilan neto setahun atau disetahunkan ya berarti sama dengan penghasilan neto di sini. Nah, dari situ PTKP-nya ini sudah otomatis, jadi sudah menghitung tadi sesuai dengan yang sudah kita pilih. Ada K1, K2, TKA0, dan sebagainya. Untuk karyawati, jangan lupa bahwa apabila seorang karyawati atau pegawai perempuan, terus kemudian suaminya sudah bekerja dan punya NPWP, maka kita anggap PTKP karyawati tersebut adalah TK0. Jadi, dianggap dia hanya untuk dirinya sendiri, karena untuk tanggungannya itu sudah masuk ke suami. Kemudian di sini sudah dihitung penghasilan kena pajaknya berapa, dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, kemudian PPh terutangnya juga sudah dihitung secara otomatis. Jadi dari 300 juta penghasilan kena pajaknya, PPh terutangnya adalah sebesar 46.500.000. Ini dari PPh sebelumnya, itu kalau misalkan tadi ya sudah dihitung dari perusahaan tempat dia bekerja yang lama ya, gitu. Kalau memang tidak ada ya berarti ini dikosongkan. Berikutnya, ini sudah otomatis juga. Ini maksudnya adalah dari Januari sampai Desember. Berikutnya ini bukti potongnya. Nah, ini silakan sesuaikan dengan nomor urut. Bisa sesuaikan dengan masing-masing perusahaan ya di sini. Sesuai dengan nomor urut yang di awal tadi, yang ini. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita balik lagi ke sini. Kemudian tanggal bukti potongnya berapa? Misalkan tadi, oh ini masih 2019, kita ubah dulu. Di sini, tahun pajaknya sekarang berarti tahun pajak 2020. Tanggal bukti potongnya ya berarti asumsinya pembuatan bukti potong itu kan paling lambat 1 bulan sejak tahun berakhir. Nah, berarti harusnya paling lambat itu adalah tanggal 31 Januari 2021 berarti. Paling lambat ya, gitu. Kemudian di sini ada kota, kemudian ada nama KPP tempat perusahaan Anda terdaftar. Misalkan di sini KPP Pratama Indramayu misalkan, atau di KPP Pratama Jakarta mana misalkan. Gitu. Jadi silakan diinput tempat apa kantor pajak Anda terdaftar di mana. Kita balik lagi ke data penghasilan di sini. Nah, ini kalau sudah Anda sudah isi semua di sini,
Kemudian bukti potongnya sudah diisi, tanggal bukti potongnya, nama pemotongnya juga di sini sudah otomatis. Kemudian NPWP-nya juga sama, nama pemotongnya adalah nama yang tertera di data di awal tadi ya, data pemotong tadi di sini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pencetakan bukti potong. Nah, untuk cetak bukti potong sendiri, kita tinggal pilih di sini. Nah, di sini akan bisa otomatis langsung kita cetak di sini. Nah, saya sarankan untuk pencetakan bukti potong menggunakan kertas F4 atau folio atau eksekutif atau yang intinya yang ukurannya ini 21,5 kali 33 cm. Nah, di sini ada nomor urutnya. Jadi kita mau cetak nomor berapa? Misalkan ini nomor 1. Dan di sini juga sudah ada semacam notifikasi SPT apa yang Anda harus laporkan. Contohnya di sini, karena penghasilan Anda di atas 60 juta, maka otomatis Anda diminta untuk lapor yang 1770S. Berikutnya, nanti kalau misalkan kita mau pilih yang lain, cetak yang lain, tinggal kita pilih saja nomor. Ini akan otomatis berubah. Ini masih sama juga, yang Anda harus cetak adalah 1770S. Kita contohkan kalau dia di bawah 60 juta. Ada nomor 10 kalau nggak salah. Nah, di sini ada SPT yang harus dilaporkan. Maka di sini Anda berhak untuk lapor menggunakan yang 1770 SS. Oke, di sini sudah otomatis semua terisi. Kita balik lagi ke contoh nomor 1 tadi. Nah, contohnya di sini sudah otomatis terisi semua nama pemotong, NPWP, kemudian nomor, masa perolehan, NPWP penerimanya, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP-nya, nama jabatan, dan seterusnya. Ini sudah terisi semua. Kemudian data penghasilannya juga sudah terisi di sini. Jadi Anda tinggal meng-cross-check saja kira-kira apakah sudah benar atau tidak. Dari sini pastikan di sini PPh terutang itu sama dengan yang sudah dipotong. Jadi di sini PPh terutang itu sama dengan yang sudah dipotong antara 19 dan 20. Nah, jadi di sini sudah ada identitas pemotongnya, NPWP dan nama. Berikutnya Anda tinggal cetak dan tanda tangan serta stempel perusahaan. Nah, itu adalah bukti potongnya. Kalau misalkan Anda mau sekalian cetak SPT-nya, nah di sini juga saya sudah sediakan untuk yang 1770 SS ataupun yang S. Nah, untuk yang SS juga sudah ada notifikasinya. Di sini Anda tidak berhak menggunakan yang SS. Kenapa? Karena tadi di atas 60 juta. Tapi kalau misalkan di sini kita pilih nomor 10 tadi, maka di sini akan muncul silakan dicetak. Tuh, jadi tinggal kita cetak saja SPT-nya di sini karena sudah terisi otomatis. Tinggal yang harus kita lakukan adalah silakan isi daftar harta dan daftar utang Anda. Estimasi berapa harta Anda di akhir tahun 2020 dan juga berapa nominal utang Anda kalau ada di akhir tahun 2020. Kemudian tinggal cetak dan tanda tangan. Sama kertasnya juga saya sarankan menggunakan yang formulir F4, jadi biar sama panjangnya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau cari yang tadi yang 1770S, kita pilih yang S sekarang karena di sini yang formulirnya 1770S, kita cari yang S. Nah, di sini ada notifikasi silakan dicetak otomatis di sini. Nah, untuk yang 1770S itu kan ada dua lampiran ya, lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, di sini sudah pegawai induknya sudah ada. SPT induk, maaf maksud saya. Di sini sudah tinggal otomatis saja nanti, kemudian tinggal tanda tangan. Lampiran 1 itu mengenai penghasilan neto dalam negeri. Kalau misalkan ada penghasilan lain di luar tempat Anda bekerja sekarang. Kemudian di sini
ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini nanti apabila Anda kan sekarang menerima insentif pasal 21 ditanggung pemerintah ya. Nah, berarti di sini silakan Anda isi berapa kira-kira. Jadi misal karena kemarin itu kan kita dapat DTP ya. Nah, berapa DTP-nya? Samakan angkanya itu dengan yang ada di sini. DTP ditanggung pemerintah. Karena kan aturannya untuk yang DTP itu kan dia termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, berarti Anda silakan masukkan angkanya di sini di nomor 6 ini. Nah, ini bukti potongnya juga otomatis sudah terisi, jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk mengisi bukti potong di sini, jadi sudah otomatis. Berikutnya di lampiran 2 adalah Anda tinggal mengisi berapa daftar harta Anda. Di sini ada PPh final, kalau memang ada di sini silakan Anda tulis berapa PPh finalnya. Ada bunga deposito, saham dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kita tulis saja harta kita apa saja. Kalau ternyata lebih dari ini, nah silakan Anda tambahkan di formulir, di copy saja formulirnya, kemudian Anda silakan isi ulang. Di sini sudah ada contoh-contoh daftar hartanya, jadi silakan ditambahkan saja. Misal saya mau menambahkan uang tunai di sini tahun 2020, kemudian harga perolehannya berapa? Uang tunai per 31 Desember posisi saya berapa? Misalkan ada uang tunai punya saya adalah 5 juta misalkan. Di sini. Kemudian keterangannya apa? Kemudian bunga deposito juga misal dari tahun 2019 harga perolehannya di mana? Misalkan 120 juta misalkan. Nah, kira-kira di bank mana? Gitu. Jadi silakan ditulis keterangannya. Berikutnya untuk kewajiban akhir tahun ini juga silakan Anda tulis. Misalkan kita punya hutang KPR misalkan. Nah, silakan kita pilih alamat pinjamannya di mana. Indramayu misalkan. Katakanlah Bank Mandiri Indramayu. Nah, tahun pinjamnya misal tahun 2018. Nah, jumlahnya katakanlah yang tersisa. Jadi posisi utang adalah posisi utang per 31 Desember 2020. Jadi misal katakanlah di tahun 2018 saya hutang itu 200 juta. Nah, posisi di akhir tahun 2020 itu sekarang tersisanya hanya tinggal misal 150 juta misalkan. Ditambah bunga dan sebagainya, mungkin angkanya keriting. Kelebihan 0. Nah, jadi di sini adalah posisi utang adalah posisi di akhir tahun 2020. Kemudian apabila Anda sudah menikah, silakan ditulis ini daftar keluarganya, ditulis nama, nomor KTP-nya atau nomor NIK-nya. Apabila masih kecil, ya silakan NIK-nya itu tertera di kartu keluarga Anda. Hubungan keluarga apa, kemudian pekerjaannya apa. Jadi silakan ini ditulis, misal nama apa, nama anak, istri dan sebagainya yang menjadi tanggungan. Jadi disesuaikan dengan tanggungan PTKP Anda ya. Jadi misal katakanlah K3 berarti istri dan juga 3 tanggungan. Nah, tanggungannya ini siapa saja. Ini juga nanti akan di-print. Tapi ini pun juga kalau misal Anda lapornya yang manual ya. Tapi kalau yang e-filing ya sudah otomatis aja. Jadi Anda tidak memerlukan lagi dokumen fisik kertas seperti ini. Jadi langsung isinya di SPT di e-filing nanti. Nah, berikutnya di sini ada fasilitas terakhir ini untuk CSV. Jadi ini file ini itu bisa Anda ekspor, bisa Anda impor ke aplikasi ISPT PPh pasal 21. Jadi CSV ini misalkan ya Anda bisa langsung saja ini bisa kita save as ke bentuk CSV ya.
Seperti itu. Jadi ini bisa langsung kita save as, kemudian kita impor di aplikasi ISPT PPA pasal 21-nya. Jadi memudahkan Anda apabila ternyata karyawannya banyak. Daripada Anda isi satu persatu, misalkan ya sudah, tinggal isi aja di Excel ini, kemudian tinggal kita apa? Save as ke bentuk CSV, kemudian kita impor ke ISPT PPA pasal 21-nya. Mungkin itu demi pembahasan tentang pembuatan aplikasi bukti potong ini. Semoga bisa memberikan kemudahan bagi Anda, khususnya perusahaan yang ingin membuat bukti potong. Apabila ada pertanyaan, ya silakan Anda ajukan ke nomor saya ataupun ke email saya. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.